Anggota Komisi 3 DPR RI, Irjen Purnawirawan, Rikwanto sempat menyoroti soal lamanya penanganan kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap karyawan saat rapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolres Jaktim, Kombes Pol Nikolas Ari pada Selasa, 17 Desember 2024. Sampai saat ini sudah ditahan ya. Ya, akhirnya tertangkap juga. Akhirnya bisa ditangkap juga. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat masalah penanganan kepolisian. Itu sejak dilaporkan 18 Oktober ya. Ya. Dan tertangkap 16 Desember. Ya, kurang lebih 2 bulan. Padahal itu penganiayaan kalau dikategorikan luka tadi itu ya, kategori yang ringan tapi bisa juga berat. Kalau dia pingsan dirawat jadi berat itu. Nah, tapi apapun yang terjadi dari videonya terlihat bahwasanya itu berat ya, karena dilempar pakai segala macam, kena badannya bahkan yang vital. Ya, bisa efeknya lebih jauh lagi kalau tidak dihentikan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga. Seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Ya, itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya, jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Ini juga pelajaran bagi kepolisian di tempat-tempat yang lain. Ya, apapun kasusnya, siapapun pelapornya, itu perlakuannya sama di muka hukum. Ya, Polri diberi negara, dikasih kewenangan, dikasih perlengkapan untuk penegakan hukum. Siapapun yang bermasalah dengan hukum, tidak pilih-pilih, kerjakan itu. Ya. Namun demikian saya apresiasi sama Polres yang akhirnya bisa menangkap pelaku. Kalau masalah pelaku kemudian disinyalir, katanya ini ya, ada perkembangan pemikirannya agak terbelakang, itu jangan diterima mentah-mentah. Ya, harus diobservasi dulu kalau memang perlu. Di tempat yang ditentukan, baru disimpulkan oleh pihak yang punya keahlian tentang itu. Ya, kalau tidak, berlakukan dia seperti orang-orang atau pelaku atau tersangka pada umumnya. Ya, melakukan penganiayaan berat, ya hukumannya ada. Ini koreksi saja kepada Jakarta Timur dan kepada seluruhnya anggota kepolisian. Jangan pilih-pilih dalam menangani kasus, jangan nanti-nanti. Kalau prinsip saya itu makin cepat ditangani, makin cepat terungkap. Karena semuanya mesti segar. Terlalu lama makin kabur. Ada distorsi, apalagi nanti ada yang datang, itu sahabat saya, itu teman saya, tolong Pak dibantu. Nah itu lebih parah lagi nanti penyelesaiannya. Ya, kasihan korban ini, apalagi sampai kehilangan motor ya, udah jatuh timpa tangga, ditipu pula. Ya barangkali Pak Kapolres berkenan mungkin itu motor yang hilang ya, supaya kembali lagi, cari pelakunya atau bagaimana. Pak Kapolres ya.
kasih tahu lagi anggotanya supaya lebih gigih lagi dalam rangka menangani kasus-kasus yang dilaporkan. Kemudian Pak Kapolda Kalteng, Pak Joko ini junior saya, sahabat saya juga. Sedikit Pak Rikwanto sebelum ke ini terkait tadi pelaku, pendalaman sedikit Pak. Jadi gini Pak Kapolres, juga jangan sampai itu nanti diarahkan menjadi alasan pemaaf, ya. Ketidaknormalan dia dalam konteks kemanusiaan memang begitu tega, ya, melempar perempuan dengan alat-alat sebesar itu, ya, memang nggak masuk nalar. Tapi dalam konteks hukum saya sangat yakin orang ini bisa bertanggung jawab secara hukum Pak. Jadi kita minta tolong ya Pak ya, diperlakukan sebagaimana tahanan yang lain. Ditahan kan ya sekarang Pak? Ya, ditahan sebagaimana tahanan yang lain. Jangan ada keistimewaan apapun kepada orang ini. Ya, itu ya Pak ya, minta tolong dipastikan. Oke lanjut Pak Irwanto. Terima kasih pimpinan. Pak Joko, Pak Kapolda. Siap. Ya, ini junior saya, sahabat juga sama saya. Ya, beliau bagus dalam karirnya. Ini menjelang setahun terakhir ada masalah ini. Yang kami soroti adalah kenapa begitu mudahnya anggota Polri pegang senjata kemudian menggunakannya kepada pihak lain. Ya, kalau kita lihat ceritanya tadi itu mudah saja dia putar sana, totot tor, putar lagi totot dor. Ini nggak umum, ya mafioso aja nggak begitu mungkin. Ini anggota Polri kok seperti itu? Ada apa di situ? Coba gali kembali, bukan hanya kepada tersangka yang sekarang, tapi kepada anggota seluruhnya. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, yang bersangkutan terdeteksi ada pakai sabu, gitu ya. Tapi saya lihat ini pemeriksaannya setelah 10 hari kemudian ditemukan sabu. Kan dia ditentukan sebagai tersangka itu setelah seminggu lebih ya. Tapi diambil urinnya mungkin darahnya ada sabu ya. Nah, pada waktu melakukan ada sabu nggak di situ? Ya, ini kan setelah ditangkap dicek ada sabunya. Waktu melakukan ada sabunya nggak? Atau ada cerita dia rutin menggunakan sabu? Ya, pemasoknya dari mana? Belinya dari mana? Bagaimana dia menggunakannya? Dan yang saya lihat di sini yang bersangkutan itu tugas luar ya. Pengamanan objek vital, pengamanan bank. Jadi jarang sekali ketemu kesatuannya. Kalau tugas baru dikasih senjata, selesai tugas diambil kembali. Kemarin ada yang melanggar SOP ya, sudah lepas tugas masih pegang senjata. Dan dia mainkan senjata itu untuk melakukan perampasan mobil. Nah, anggota-anggota yang di luar tugas pokoknya ini, tugas tambahan pengamanan objek vital itu kadang-kala jarang sekali dapat sentuhan arahan dari pimpinannya. Bahkan kadang-kadang kelewatan, loose. Jarang sekali harus bagaimana tugas yang baik, SOP-nya bagaimana dan seterusnya. Ini yang suka kejadian di mana-mana, akhirnya merusak nama Polri itu sendiri. Ini arahan juga bagi Polri secara umum untuk anggota-anggota yang sudah rutin apel itu tetap jangan hilangkan pedoman-pedoman kerja yang sudah ada. Ya, anggota kita itu, anggota Polri itu perlu sentuhan, touching. Ya, tanyakan keluarganya, tanyakan rumahnya di mana, ya, tanyakan makannya apa, sudah nikah belum dan lain-lain. Sampai kepada yang sifatnya profesional. Tugas pokoknya diingatkan kembali. Saya melihat anggota Polri selama ini tuh pendapat saya itu kurang sentuhan, kurang arahan. Mohon maaf kalau meminjam istilah dialeknya orang Bali, dianggap otomatis gitu loh. Ya, dianggap everything is okay. Semua berjalan apa adanya. Mereka sudah ngerti. Padahal tidak demikian. Perlu diingatkan terus. Tiap apel diingatkan bagaimana megang senjata api, bagaimana menggunakannya, bagaimana patroli dan sebagainya. Kalau kurang arahan, akhirnya mereka buat pencerahan masing-masing. Buat tindakan masing-masing yang menurut mereka ini nggak apa-apa kok, ini nggak masalah kok.
dan lain-lain ya. Ini touching, sentuhan, arahan, perlu terus. Ya Pak Joko, terima kasih sudah terungkap, tertangkap, dan belasungkawa untuk keluarganya. Tapi ingat, jangan lagi terulang kepada anggota yang lain. Ini jadi pelajaran bagi Polri, bagi Polda manapun. Ya, hal ini kalau nggak diungkap, nggak dibuka, itu bisa terulang kembali kepada masyarakat. Kasihan masyarakat ya. Terima kasih Pak Ketua.